Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devi Fitria Wilandari, SH, MH. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu penyampaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu penyampaian pernyataan diri dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Di Fakultas Hukum, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah Hukum Pers. Mata kuliah Hukum Pers merupakan mata kuliah yang mempelajari ketentuan hukum yang mengatur kegiatan pers dan media massa di Indonesia. Pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup pengertian dan fungsi pers, kebebasan pers, hak dan kewajiban pers, kode etik jurnalistik, perlindungan hukum terhadap profesi wartawan, serta penyelesaian sengketa pers berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa juga mempelajari hubungan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Mata kuliah Hukum Pers merupakan mata kuliah yang harus diikuti di Fakultas Hukum, diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring dan luring. Adapun sistem penilaian terdiri atas kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Hukum Pers adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan pengaturan hukum pers di Indonesia, memahami prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta mampu menerapkan kode etik jurnalistik dalam praktik pemberitaan dan penyebaran informasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis di berbagai permasalahan hukum di bidang pers, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan kegiatan perkuliahan dan proses mengajar di kelas pada pertemuan kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, saya berharap kalian sehat-sehat walafiat sampai mata kuliah saya selesai gitu ya. Sebelumnya nanti sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, kita terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Baik, sebelum kita memulai mata perkuliahan kita yang kedua ini, kita akan mereview ulang dulu gitu ya. Nanti kita akan mereview ulang pertemuan yang pertama, kemudian baru pertemuan yang kedua. Sebelumnya saya akan mengabsensi dulu siapa-siapa aja yang akan hadir hari ini dan yang tidak hadir hari ini. Baik, yang pertama Adi Saputra ada Azril Junanda, Ica Cahyayadi, Zaki Valentino, Elsa Blandika, Fitri Ramadhani, Hanum Dinanti, M. Irfan, Oke, ada kabar?
Ada surat dokter. Oke, jadi beritahu ke saya juga. Baik Bu. Kemudian yang selanjutnya Marcelo Revalino. Saya Bu. Oke. Maulida Mawati. Hadir Bu. Mawar Mumtaz. Hadir Bu. Muhammad Ivander. Hadir Bu. Muhammad Aditya. Hadir Bu. Muhammad Afriyansa. Hadir Bu. Muhammad Fazul Akbar. Nazwa Abdullah. Hadir Bu. Rosa Tidak. Hadir. Salah Labiba. Setia Putri. Kemudian Siva Aurelia. Ibu Kamila Salim. Ibu Hadir. Suraidin. Fiorentina Fernanda. Hadir Bu. Yani Nurni. Hadir. Zainudin Hasibuan. Hadir Bu. Ada kabar? Ada surat dari Bu. Oke, selanjutnya Zaki. Oke, baik. Kemarin kita membahas tentang hukum pers itu sendiri, gitu ya. Undang-undangnya seperti apa sih, gitu ya. Kita review ulang dan saya akan mengingatkan kembali bagaimana hukum pers itu yang ada di Indonesia. Saya mau nanya nih, hukum pers itu seperti apa sih? Ada nggak gambaran kalian hukum pers itu seperti apa sih? Ada tahu? Kita mengartikan hukum pers itu sendiri. Hukum cakupannya secara umum apa? Suatu aturan yang mengatur, gitu ya, yang sifatnya memaksa. Jika dilanggar akan diberikan sanksi. Itu adalah cakupan umum hukum. Nah, ketika disandingkan menjadi hukum pers, pers itu sendiri itu apa sih gambaran yang kalian tahu yang kemarin saya udah ajarin? Informasi, gitu ya, secara akurat, gitu ya, fakta. Baik, tadi kita berbicara tentang hukum pers dengan pertemuan yang pertama, gitu ya. Hukum pers itu sebuah aturan yang pastinya disandingkan dengan menyebarluaskan berita secara akurat. Secara akurat itu ya pastinya berdasarkan referensi. Referensinya harus ada, bukan hanya satu aja, tapi harus ada beberapa referensi. Gunanya agar si masyarakat itu tidak merasa dibohongi, gitu ya. Hukum pers itu sendiri jadi sebuah aturan yang menjelaskan tentang menyampaikan informasi berita secara akurat, gitu. Bagaimana pelindungan hukum pers yang ada di Indonesia, hak dan kewajibannya pers itu sendiri harus jelas seperti itu. Jadi nanti di sini saya ingatkan kembali, nanti ada beberapa poin yang saya buat ini. Ada pers itu memiliki hak informasi, kemudian nanti ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya seperti apa sih yang kalian udah ingat? Oke, jadi undang-undangnya udah jelas nih, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seperti itu. Kemudian ada lagi nggak sih pasal yang menyertainya, yang sandingannya seperti Undang-Undang Nomor 40? Ada pasal 28F, gitu ya, Undang-Undang 1945. Jadi ketika kita masih mereview ulang yang kemarin, jadi ada hukum pers nih. Jadi hukum pers itu adalah sebuah aturan yang pastinya mempelajari atau menyebarluaskan informasi secara akurat. Jadi kalau berita itu mau disebarluaskan secara akurat, itu harus ada referensinya, harus ada datanya yang jelas, seperti itu ya. Hukum pers di sini ada hukum pers. Pers itu apa sih gambaran kalian seperti apa sih pers itu? Wartawan. Jurnalis. Jurnalis, wartawan sama pers itu sama nggak sih? Ayo. Kalau jurnalistik itu kegiatannya. Kalau jurnalistik kegiatannya. Kalau jurnalis Profesi. profesinya. Kemudian kalau pers Forum. pers itu apa?
Wartawan orangnya tuh. Ada yang turun langsung ke lapangan. Jadinya dia turun langsung ke lapangan nih, beritanya dia yang cari sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk apa sih, ada grade-grade-nya, jadi wartawan itu ada grade-grade-nya di sini. Saya kasih jelaskan sedikit jadi kalian bisa tahu seperti apa sih wartawan yang profesional itu. Seperti yang pertama, Dari ini juga. ada wartawan muda. Dia masih grade yang pertama. Disebutnya apa? Junior reporter. Nah, ini seperti apa nih? Wartawan muda masih grade yang pertama. Jadi dia masih mencari beritanya yang masih ringan-ringan. Gitu ya. Jadi belum berat-berat. Kita fokuskan dari tadi ada wartawan muda dengan grade yang ke-1, jadi dia ikut kompetensi dulu nih. Dia ikut beritanya yang masih ringan-ringan. Intervensinya belum terlalu ada gitu ya. Kemudian kalau yang wartawan yang kedua, namanya ada yang tahu? Apa sudah baca-baca? Wartawan media. Jadi ini merupakan grade yang kedua. Gitu ya. Disebutnya apa? Middle. Nah, di sini saya jelaskan kembali. Jadi wartawan media ini dengan grade yang kedua ini, dia tugasnya itu udah hampir banyak intervensi. Jadi beritanya sudah mulai banyak tekanan. Jadi sudah berat gitu ya. Dia sudah bisa menginterpretasikan berita itu sendiri kepada masyarakat yang banyak. Kemudian yang terakhir, wartawan yang dengan grade yang tertinggi. Ada yang kebaca lagi, wartawan namanya? Wartawan utama. Dengan grade yang ketiga, tinggi. Senior reporter. Nah, di sini dia bertugas karena dia sudah senior, jadi tugasnya itu lebih banyak lagi dari beberapa yang tidak. Dia lebih bisa memimpin berita atau perusahaan redaksi secara menyeluruh seperti itu. Jadi ada bagian-bagian. Jadi kalau sudah ketiga utama ini sudah dilalui, jadi bisa disebut sebagai wartawan yang profesional seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi dengan PPT yang saya buat hari ini, pertemuan yang kedua. Oke, di sini ada pers. Jadi pers itu memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan informasi, gitu ya. Ada yang tahu nggak menyebarkan informasinya seperti apa sih yang baik dan benar ketika menyebarkan informasi tersebut ke masyarakat? Data dan fakta di dalamnya. Oke, baik. Jadi pers itu yang benar itu, jadi di sini mencari, memperoleh, menyebarluaskan dengan data yang sudah ada. Jadi referensinya jangan hanya satu. Jadi karena dibaca framingnya sama masyarakat itu sendiri, ketika satu penulisan aja tuh udah beda, gitu ya. Jadi ketika artinya beda, ya pastinya beda. Jadi harus ada referensinya. Kemudian yang kedua, ini tadi udah saya jelasin ya. Ada undang-undang 40 tahun 1999 tentang pers itu sendiri. Di sini ada kode etik jurnalistik, ada akurat dan imbang, independen, tidak mencampur adukan fakta dan opini. Kemudian menghormati privasi narasumber. Nah, sini kalian bisa lihat ya. Sini ada seorang jurnalis yang di atasnya ada timbangan. Itu yang menarik ya. Jadi di sini ada kebebasan pers, kemudian di sini ada tanggung jawab pers. Seperti apa tuh kebebasan dan tanggung jawab pers itu sendiri? Sini kalian bisa lihat ya. Dia lagi megang kamera, kemudian ada megang setup. Fakta sama opini sama sih? Beda. Bedanya di mana? Oke, kalau opini Masih asup tidak disertai dengan bukti, gitu ya. Jadi pastinya beda ya. Ada beberapa kriteria
kritik yang membangun, antara kritik yang membangun dan pencemaran nama baik itu sendiri. Ini kalian bisa lihat ya, sama nggak sih kritik sama menjatuhkan seperti pencemaran nama baik di sini? Sama nggak? Bedanya gimana? Kalau kritiknya menurut Kritik yang membangun itu berarti melihat dari sisi kekurangan pemerintah atau organisasi tersebut untuk mengoptimalkan supaya depannya lebih baik. Kalau pencemaran nama baik itu ofensif seperti menyerang personal dengan framing atau membuat stigma buruk terhadap orang tersebut atau hubungan. Kalau pencemaran nama baik dia menunjuknya ya pribadinya, gitu ya, pribadinya. Nah, di sini ada beberapa yang saya tuliskan gitu ya. Kritik yang membangun melawan pencemaran nama baik. Adanya di mana? Dibahasnya di beda niatnya seperti itu, niatnya dari niatnya aja, yang menyampaikannya aja udah beda gitu ya, dari sini, dari beda utama. Kemudian dari apa lagi? Dari faktanya. Kemudian cara penyampaiannya. Yang pertama, kritik yang membangun itu harus tadi benar ya, tadi disebutkan ya, berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta itu harus menggunakan data referensi, informasi yang benar. Gitu ya. Kemudian kalau pencemaran nama baik, pastinya tanpa fakta. Jadi hanya asumsi, opini aja gitu ya. Jadi seenaknya aja gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuannya pasti memperbaiki gitu ya, untuk bisa yang kebaikan bersama. Kemudian kalau yang pencemaran nama baik itu pastinya tujuannya menjatuhkan seseorang itu sendiri. Kemudian dari bahasa dan bahasanya sopan aja dan argumentatif gitu. Jadi harus santun, jelas dan tidak menyerang pribadi seseorang. Kemudian apalagi yang terakhir, kritik yang membangun itu adalah menghargai hak orang lain gitu, seperti itu. Jadi tetap menghormati martabat, privasi dan setiap hak setiap orang. Nah, kalau dikritik yang dilindungi hukum itu ada nih gitu ya, ada kritik yang dilindungi hukum berdasarkan pasal 28E Undang-Undang 1945. Kemudian ada kewajiban pers seperti apa, kemudian dewan pers itu tugasnya apa aja sih gitu ya, kemudian hak pers itu apa aja, kemudian kemerdekaan pers dan pers itu sendiri. Jadi pers itu sendiri ya bebas, tapi harus ada batasan-batasan. Nah, di sini ada hak pers juga nih, hak pers yang kalian tahu nih. Jadi yang pertama itu ada hak tolak. Jadi pers itu boleh tolak gitu ya. Tadi ada hak jawab, ada hak koreksi, ada hak pers itu ada hak tolak. Atau seperti apa tuh? menolak memberitahu narasumber. Nah, memberitahukan identitas gitu ya. Identitasnya kalau misalnya narasumber itu merasa ada intervensi, ada tekanan dari luar sana, itu harus dilindungi. Jadi pers itu wartawan itu boleh nolak, jadi harus dilindungi sampai misalnya ke jalur pengadilan itu sendiri. Kemudian yang kedua, hak pers itu ada hak jawab ya. Jadi misalnya nih ada berita yang memang seperti yang saya bilang, dia ada hak jawabnya, misalnya nggak sesuai, ya udah boleh dipersilakan untuk narasumbernya tersebut. Kemudian yang tadi saya bilang juga ada hak koreksi. Jadi kalau ada kesalahan itu wajib untuk dikoreksi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Fungsi pers. Menurut kalian itu seperti apa sih fungsi pers itu? Memberikan informasi. Memberikan informasi yang benar Kepada masyarakat, gitu ya. Jadi fungsi pers itu harus menyebarkan informasi yang benar, yang akurat. Kemudian sebagai apa lagi fungsi pers itu? Media pendidikan. Jadi kayak seperti ini sudah termasuk seperti ajang pendidikan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya memberikan hiburan yang sehat dan positif, artinya harus sesuai dengan unsur-unsurnya. Jika melenceng gitu ya nggak benar, harus ada sanksi. ya. Kemudian yang terakhir ada sarana demokrasi. Maksudnya sarana demokrasi di sini apa? Pers
kalau viral tidak disertai dengan apa gimana? Bisa nggak sih? Nah itu kalau viral tapi nggak disertai fakta bisa masuk undang-undang ITE nggak? Bisa Bu. Itulah anak hukum harus cerdas untuk bisa mengaplikasikan bagian-bagian kata-kata yang hati-hati gitu ya. Salah sedikit aja pasti pengambilannya sangat beda. Oke, selanjutnya ada kewajiban pers. Di sini menyampaikan informasi yang benar. Kemudian yang kedua harus bisa membedakan opini dan fakta itu sendiri. Kemudian yang ketiga menghormati asas praduga tidak bersalah. Nah, seperti yang saya pernah bilang juga kemarin, menghormati asas praduga tidak bersalah itu seperti apa sih? Contohnya? Yang jelaskan sama saya. Asas praduga tidak bersalah. Seperti apa tuh? Iya, seperti itu ya. Jadi kalau masih oke. Sebelum dibuktikan jangan nggak boleh nih ditulis nih di berita. Padahal udah dilihat misalnya soal framingnya, udah dilihat sama masyarakat itu framingnya udah salah aja, tapi nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada tulisannya dulu, baru dia boleh menuliskan terdakwa, tersangka atau yang lainnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya tidak melakukan sebuah plagiat. Itu pastinya sangat nggak boleh ya. Jadi harus memang berdasarkan fakta dan informasi yang benar dengan semua yang satu dan kedua. Oke. Sampai sini yang bertanyakan? Oke, paham bisa dipahami ya? Oke, Dewan Pers adalah lembaga yang independen. Artinya independen artinya harus berdiri sendiri, ya. Dengan berdiri sendiri perusahaan media itu dengan cara apa? Ya dengan marketingnya. Marketingnya itu harus pintar nih cari-cari iklan, cari-cari iklan editorial, cari-cari iklan kerjasama. Jadi bisa masuk ke dalam masukan keuangan itu sendiri. Karena apa? Karena Pers itu adalah lembaga yang independen sendiri, berdiri sendiri. Di sini ada beberapa poin. Dewan Pers itu adalah lembaga independen. Yang pertama artinya ngapain aja sih? Yang pertama itu adalah melindungi kebebasan pers di sini ya. Kemudian yang kedua mengembangkan kemitraan antara pers, masyarakat maupun pemerintah. Jadi keduanya ini harus menjadi mitra hingga menjadi musuh pers, masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Misalnya nih Dewan Pers itu tugasnya mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Jika ada apa ya wartawan-wartawan yang nakal misalnya, suka nggak sih kalian lihat suka minta apa ya di kantor-kantor kecamatan gitu ya dengan intervensi yang berbeda. Nah itu nggak boleh tuh dari Dewan Pers itu sendiri. Kemudian yang kelima harus meningkatkan profesionalisme wartawan itu sendiri. Dan ini masuk nih ke dalam yang poin kelima ini masuk dalam poin yang tadi saya sebut. Ya. Jadi ada wartawan yang muda, grade 1 junior yang profil. Jadi dia ikut dulu nih uji kompetensinya dulu. Ini masuk dalam wartawan muda. Kemudian wartawan media. Ada masuk ke grade 2. Tugasnya apa nih? Mengambil sebuah berita yang intervensinya lumayan berat gitu ya. Kalau yang ketiga wartawan utama sebutannya grade ketiga ada senior. Jadi dia udah bisa memimpin perusahaan itu sendiri karena kapasitasnya yang mungkin lebih berat daripada yang ke-1 dan ke-2 seperti itu. Jadi disebut di sini adalah meningkatkan profesionalisme wartawan itu sendiri seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bisa paham ya? Bisa. Di sini pers yang bebas itu bukan berarti pers yang bebas tanpa batas. Batasnya apa? Ada pertanyaan? Cukup ya?